Si kertas art papernya juga ini udah bagus sekali ya, ini udah mengkilap, kemudian gramasinya juga udah tebal 260 gram. Satu kertasnya itu kalau kita maklun ke percetakan besar itu Rp3.000 HPP-nya. Jadi ini sangat rekomendasi sekali buat kalian yang usahanya ke Polaroid menggunakan kertas A3 Plus menggunakan art paper 260 gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wes Channel. Oke, sebelum kita lanjut video ini, baiknya kita subscribe terlebih dahulu untuk membantu perkembangan channel ini agar lebih baik. Di video sebelumnya, kita udah membahas video tentang Polaroid. Sekarang, kita akan membahas bagaimana caranya menciptakan marketing dari bisnisan Polaroid tersebut. Ada beberapa pertanyaan yang muncul. Yang pertama yaitu, bagaimana caranya menjual dengan harga yang tinggi sedangkan di marketplace harganya murah-murah? Oke, kita akan jawab pertanyaan pertama yaitu bagaimana caranya kita menjual dengan harga yang tinggi sedangkan ada beberapa saingan yang menjual dengan kualitas yang bagus dengan harga yang murah. Yang pertama, kalau misalkan kita di zaman sekarang ini untuk menjual harga tinggi itu agak-agak susah ya. Kita bisa menjual di beberapa tempat dengan harga yang cukup tinggi, satu pro bisa mencapai 2.000. Yaitu kita bisa menggunakan tempat yang kita jual itu tidak banyak mengikuti jejak online. Jadi mereka itu tabu akan harga. Mereka itu masih tidak mengetahui harga itu berapa sih biasanya yang dijual di pasar online. Ataupun kita juga bisa menjualnya ke orang-orang terdekat yang mana harga segitu itu bisa ditunggu secepat mungkin. Proses foto yang kita cetak itu bisa cetak lebih cepat daripada pesan online. Jadi kalau misalkan harga untuk 2.000 bisa ditunggu kan nggak masalah, karena ada kecepatan, ada waktu, ada harga juga gitu. Jadi harga mahal itu berbanding lurus dengan kecepatan yang kita gunakan dengan kualitas yang bagus juga tentunya. Oke, yang kedua, cara agar foto kita lebih tahan lama setelah dicetak. Kalau kita mencetak dengan printer biasa seperti Epson yang telah kita bahas ataupun menggunakan kertas A4 dengan tinta dies. Oke, yang pertama setelah dicetak kita perlu menggunakan laminasi. Kalian udah tahu kan laminating. Nah, ini adalah laminasi. Bedanya laminating dengan laminasi. Kalau misalkan laminating yang sering kita jumpai di tempat biasa kita di fotokopian, itu ada dua sisi antara sisi atas dan sisi bawah. Nah, sedangkan laminasi ini hanya menggunakan di sisi atasnya saja. Jadi foto yang telah kita cetak lebih baiknya menggunakan laminasi agar hasilnya lebih tahan lama. Karena fungsi dari laminasi tersebut yaitu untuk memperkuat hasil foto yang telah kita cetak dan melapisi foto tersebut. Oke, ada beberapa tipe laminasi. Yang pertama ada laminasi dingin dan ada juga laminasi panas. Biasanya kita menggunakan laminasi dingin, dan laminasi dingin itu banyak sekali dijual di pasaran. Kalian bisa ceknya sendiri di marketplace ya. Ada laminasi dop, ada juga yang laminasi glossy. Yang laminasi dop itu biasanya lebih ke kayak kulit jeruk, sedangkan yang glossy itu lebih bening ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu cara membangun pasar online dan offline. Oke, jadi hal yang paling utama dalam sebuah produk yaitu pasar. Semuanya berujung tombak pada pasar. Kalau kita tidak punya pasar, ya sama dengan nol. Jadi bisnis kita itu tidak akan berkembang tanpa adanya pasar. Kalau kita tidak bisa bergabung dengan zaman sekarang, ya intinya kita udah siap menelan kegagalan gitu. Di marketplace udah banyak sekali fitur-fitur yang disediakan, kemudian udah lengkap sekali deh. Kita tinggal naruh-naruh foto, kemudian deskripsi, kemudian harga. Itu sangat efektif untuk menjadi pasar Polaroid. Nah, jadi di sana itu banyak sekali pesaing-pesaing yang ada. Kemudian kita juga tidak boleh yang namanya kalah harga dong. Yang tadinya kita bahas Rp2.000, kita bisa menggunakan harga yang lebih terkecil, misalkan dengan Rp250. Tapi itu harus menggunakan paket. Minimal order itu per 50 foto. Kita juga bisa membagi pasar di marketplace itu bukan hanya satu akun. Kita juga bisa login di beberapa akun ataupun di beberapa marketplace yang telah disediakan oleh pihak-pihak marketplace. Jadi semakin banyak kita menaruh akun-akun di marketplace, maka semakin banyak juga peluang yang akan kita dapatkan. Untuk masalah harga, kita harus bersaing banget dengan orang-orang yang ada di marketplace. Jadi kalau bisa temukan HPP yang serendah mungkin.
Kemudian pasar offline. Pasar offline kita bisa membangun dengan kerabat kita, kemudian dengan kenalan kita. Jadi kita bisa menawarkan dari offline itu menggunakan media brosur ataupun dengan teman-teman yang emang udah jadi sahabat kita buat menjadi reseller. Intinya kita bisa membangun pasar dengan menggunakan reseller, entah itu biasanya anak-anak muda yang lagi aus dengan penghasilan ataupun mereka yang lagi ingin belajar bagaimana caranya berusaha. Kita bisa merekrut mereka, kita bisa memotivasi mereka, kita juga bisa memberikan peluang yang benar-benar itu bisa menghasilkan mereka. Apalagi di zaman pandemi ini, peluang itu sangat susah sekali, dan ini adalah satu peluang yang sangat menarik, bagus sekali, bisa digunakan kapanpun, dimanapun, bisa mendapatkan penghasilan tambahan tentunya ya. Dan caranya itu sangat mudah sekali, tidak usah repot-repot kan, karena yang kita butuh cuman mengirim foto via WhatsApp ataupun via media lainnya, kayak begitu. Kemudian bagaimana sih cara menciptakan produk yang baik? Hal yang paling kita saranin itu sih setelah kita mencetak foto itu baiknya menggunakan laminasi agar ketahanan lamanya itu benar-benar terjaga walaupun kita menggunakan tinta dies. Oke, selanjutnya kita bahas tentang masalah harga pokok produksi kembali ya. Itu kalau kita produksi sendiri menggunakan printer Epson ataupun Canon menggunakan kertas foto. Ini adalah kertas foto yang kita bahas kemarin. Dalam satu kertas ini kita bisa buat sekitar 9 foto. 9 foto ya yang ada di sini. Jadi kalau kita jual dengan harga 2.000 itu adalah Rp18.000. Jadi HPP yang kalian punya itu dalam satu kertas ini bisa sekitar Rp3.000 lah, bisa ya. Karena dalam satu kertas ini cuma kertas saja, HPP-nya udah Rp1.000, nanti tambah aja tinta berapa gitu. Kalau kita udah mainnya ke marketplace, maka kita akan disuguhkan dengan beberapa saingan yang menawarkan harga murah dan kualitas yang bagus. Oke, kita juga gak boleh kalah dong tentunya. Kita juga di sini selain kita memproduksi sendiri menggunakan kertas A4 dari kertas foto, nah kita juga bisa memproduksinya dengan kertas art paper. Ini ukuran art paper itu sekitar 48,5 kali 32,5. Ini dalam satu kertas ini bisa muat sekitar 25 foto. Dalam satu kertas ini kita bisa memaklunkan ke percetakan besar, harganya itu sekitar Rp3.000 dalam satu kertas. Untuk biaya tambahan laminasi biasanya Rp1.500 per kertas. Jadi kalau misalkan kalian mau jual foto Polaroid itu sekitar Rp250, kalian harus menggunakan paket minimal itu 50 foto per kali order. Jadi kalian masih punya keuntungan. Kalau misalkan 50 foto itu kita bisa menggunakan 2 kertas art paper. Jadi modalnya itu Rp6.000, sedangkan kalau misalkan 250 kali Rp50 itu sekitar Rp12.500. Jadi kita masih ada keuntungan Rp6.500. So, buat kalian yang masih kebingungan gimana sih cara menjual murah itu, jadi kalian itu harus menggunakan kertas art paper yang gramasinya 260 gram. Itu menggunakan tinta laser, jadi ketahanan tinta laser itu lebih tahan dibandingkan tinta dies. Kemudian si tinta laser ini juga selain tahan lama, dia itu tahan terhadap cuaca dan tahan terhadap air. Jadi kalau misalkan ini kena hujan juga gak masalah. Dan si kertas art papernya juga ini udah bagus sekali ya, ini udah mengkilap, kemudian gramasinya juga udah tebal 260 gram, dan satu kertasnya itu kalau kita maklun ke percetakan besar itu Rp3.000 HPP-nya. Jadi ini sangat rekomendasi buat kalian yang usahanya ke Polaroid menggunakan kertas A3 plus menggunakan art paper 260 gram. Oke, segitu aja video yang saya buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.